Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amar Ramadan Jatmiko dari kelas 2021B dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 210512140552. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jenis-jenis memori komputer. Pengertian dari memori komputer. Memori juga diartikan sebagai perangkat yang amat penting dalam sistem berbasis mikroprosesor, microcontroller, maupun PC. Memori digunakan untuk menyimpan data, baik yang digunakan sebagai program maupun sebagai penyimpan data yang diproses oleh CPU. Pengertian memori sendiri biasanya merujuk pada media atau tempat untuk menyimpan data, yang dapat dikatakan bahwa memori merupakan perangkat keras yang khas digunakan untuk menyimpan data atau informasi dan dapat dibaca atau diambil kembali saat diperlukan. Memori komputer merupakan bagian terpenting dari komponen komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Jenis-jenis memori komputer sendiri ada dua, yakni memori internal dengan ROM dan RAM, dan juga memori eksternal dengan DASD dan SASD. Memori internal. Memori jenis ini dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Memori internal memiliki fungsi sebagai pengingat. Dalam hal ini, yang disimpan di dalam memori utama dapat berupa data atau program. Secara lebih rinci, fungsi dari memori utama adalah menyimpan data yang berasal dari piranti masukan sampai data dikirim ke ALU, Arithmetic and Logical Unit, untuk diproses. Yang kedua, menyimpan daya hasil pemrosesan ALU sebelum dikirimkan ke piranti keluaran. Yang ketiga, menampung program atau instruksi yang berasal dari piranti masukan atau dari piranti pengingat sekunder. Memori biasa dibedakan menjadi dua macam, yakni ROM dan RAM. Selain itu, terdapat pula memori yang disebut cache memory. ROM. ROM adalah singkatan dari Read Only Memory, yaitu perangkat keras pada komputer berupa chip memori semikonduktor yang isinya hanya dapat dibaca. Jenis memori ini, datanya hanya bisa dibaca dan tidak bisa ditulis secara berulang-ulang. Fungsi dari pada ROM adalah sebagai media penyimpanan firmware, yaitu software atau perangkat lunak yang berhubungan dengan hardware atau perangkat keras, seperti ROM BIOS, di mana ROM BIOS tersebut langsung dieksekusi dengan cepat tanpa harus menunggu untuk menyalakan perangkat media penyimpanan lebih dulu seperti yang umumnya terjadi pada alat penyimpanan lain. Memori ini berjenis non-volatil, artinya data yang disimpan tidak mudah menguap atau hilang walaupun satu dayanya dimatikan. ROM pada komputer disediakan oleh vendor komputer dan berisi program atau data. Di dalam PC, ROM biasa disebut dengan BIOS, Basic Input or Output System, atau ROM BIOS,
Instruksi dalam BIOS inilah yang akan dijalankan oleh mikroprosesor ketika komputer mulai dihidupkan. ROM sendiri memiliki 3 jenis, diantara lain adalah PROM, EEPROM, dan EEPROM. PROM merupakan chip yang bisa menyimpan data, namun tidak bisa dihapus lagi atau bersifat permanen. Program yang tersimpan di dalamnya bersifat permanen dan digunakan untuk menyimpan program bahasa mesin yang sudah menjadi bagian hardware atau perangkat keras komputer. Contohnya adalah program yang men-start komputer ketika komputer baru dinyalakan. Program yang ada dalam PROM diisi oleh pabrik pembuatnya. Pengisian program ke dalam PROM menggunakan alat khusus bernama PROM Burner atau PROM Writer Program, atau informasi yang telah diisikan atau direkamkan ke dalam PROM tidak dapat dihapus lagi. EEPROM. EEPROM adalah jenis chip memori yang dapat ditulisi program secara elektris. Program atau informasi yang tersimpan di dalam EEPROM dapat dihapus bila terkena sinar ultraviolet dan dapat ditulisi kembali. Kesamaannya dengan PROM adalah keduanya merupakan jenis ROM, termasuk memori non-volatil. Data yang tersimpan di dalamnya tidak bisa hilang walaupun komputer dimatikan. Tidak membutuhkan daya listrik untuk mempertahankan atau menjaga informasi atau program yang tersimpan di dalamnya. Alat yang digunakan untuk menghapus isi chip EEPROM adalah UV Prom Eraser. Alat ini akan menyinarkan sinar ultraviolet ke memori tempat data disimpan di dalam chip EEPROM. Dengan demikian, chip EEPROM dapat digunakan kembali dan dapat diisikan informasi atau program baru ke dalamnya. Informasi lain menyebutkan bahwa alat yang dapat digunakan untuk menghapus isi EEPROM adalah EEPROM Rewriter. EEPROM merupakan komponen yang banyak digunakan dalam motherboard komputer dan beberapa perangkat elektronik lain yang berfungsi sebagai penyimpanan konfigurasi data pada peralatan elektronik tersebut. Kapasitas penyimpanan pada EEPROM sangat terbatas. Pada sistem hardware komputer yang sering digunakan, chip EEPROM umumnya digunakan untuk menyimpan data konfigurasi BIOS, Basic Input or Output System. EEPROM dapat menyimpan data secara permanen, tetapi isinya masih bisa dihapus secara elektris melalui program. Salah satu jenis EEPROM adalah flash memory. Flash memory biasa digunakan pada kamera digital, konsol video game, dan chip BIOS. RAM atau Random Access Memory adalah jenis memori yang isinya dapat diganti-ganti selama komputer dihidupkan dan sebagai suatu penyimpanan data yang dapat dibaca atau ditulis dan dapat dilakukan secara berulang-ulang dengan data-data yang berbeda-beda. Jenis memori ini merupakan jenis volatil atau mudah menguap, yaitu data yang tersimpan akan hilang jika catu dayanya dimatikan. Karena alasan tersebut, maka program utama tidak pernah disimpan di RAM. Random artinya data yang disimpan pada RAM dapat diakses secara acak. RAM dibagi lagi menjadi dua jenis, yakni jenis statik dan
dinamik. RAM statik menyimpan 1 bit informasi dalam sebuah flip-flop. Jenis RAM ini asinkronus dan tidak memerlukan sinyal clock. Sedangkan RAM statik biasanya digunakan untuk aplikasi-aplikasi yang tidak memerlukan kapasitas memori RAM yang besar. RAM dinamik menyimpan 1 bit informasi data sebagai muatan. RAM dinamik menggunakan kapasitansi gerbang substrat sebuah transistor MOS sebagai sel memori elementer untuk menjaga agar data yang tersimpan dalam RAM dinamik tetap utuh. Data tersebut harus disegarkan kembali dengan cara membaca dan menulis ulang data tersebut ke memori. RAM dinamik ini digunakan untuk aplikasi yang memerlukan RAM dengan kapasitas besar, misalnya sebuah komputer pribadi atau PC. Fungsi RAM yaitu untuk menyimpan instruksi sementara dari komputer untuk mengeluarkannya ke output device. Jenis-jenis RAM. Yang pertama ialah DRAM atau Dynamic RAM adalah jenis RAM yang secara berkala harus disegarkan oleh CPU agar data yang terkandung di dalamnya tidak hilang. Yang kedua ialah SDRAM atau Synchronous Dynamic RAM. Jenis RAM merupakan kelanjutan dari DRAM namun telah disinkronisasi oleh clock system dan memiliki kecepatan lebih tinggi daripada DRAM. SDRAM ini cocok untuk sistem dengan bus yang memiliki kecepatan sampai 100 MHz. SDRAM sendiri ialah memori yang dapat mengakses data atau informasi yang lebih cepat dari EDORAM. Bentuk SDRAM adalah DIMM, Dual Inline Memory Module. Merupakan model atau tipe memori yang paling bertahan lama karena lamanya RAM ini beredar di pasaran dan tak tergantikan oleh jenis memori yang baru. Memori ini muncul dari awal 1996 sampai 2001 dan masih saja digunakan oleh platform dari mainboard yang dikeluarkan pada saat itu. RDRAM, Rambus Dynamic RAM, adalah jenis memori yang lebih cepat dan lebih mahal daripada SDRAM. Memori ini biasa digunakan pada sistem yang menggunakan Pentium. Yang keempat ialah RDRAM, adalah sebuah memori berkecepatan tinggi digunakan untuk mendukung prosesor Pentium 4. Tipe RDRAM menggunakan slot RAM yang mirip dengan slot SDRAM. Yang keempat adalah SRAM, Static RAM, jenis memori yang tidak memerlukan penyegaran oleh CPU agar data yang terdapat di dalamnya tetap tersimpan baik. RAM jenis ini memiliki kecepatan lebih tinggi daripada DRAM dan SDRAM. Yang kelima ialah EDORAM, Extended Data Out RAM, adalah jenis memori yang digunakan pada sistem yang menggunakan Pentium. Cocok untuk yang memiliki bus dengan kecepatan sampai 66 Hz. EDORAM memiliki fungsi seperti RAM, akan tetapi jenis ini mempunyai kemampuan kerja sangat tinggi dan sangat cepat dalam membaca dan mentransfer data. Bentuk EDORAM adalah SIM, Single Inline Memory Module. Yang keenam ialah FPM RAM, Fast Page Mode DRAM, merupakan model memori DRAM yang sudah sangat tua, hasil pengembangan dari SIM RAM
ditemukan pada sekitar tahun 1987. RAM ini masih banyak sekali kekurangan dari segi kecepatan ataupun kemampuan menampung datanya. Memiliki 30 pin kaki, hanya dapat berjalan pada clock maksimum 16 MHz sampai 66 MHz dengan kecepatan aksesnya kurang lebih 50 ns. Hal ini yang menyebabkan akses pemrosesan data dalam memori menjadi sangat lambat. Dijumpai pada komputer Intel 386. Memori eksternal merupakan memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data atau program dengan contoh hard disk, floppy disk. Konsep dasar memori eksternal adalah menyimpan data bersifat tetap non-volatil baik pada saat komputer aktif atau tidak. Memori eksternal biasa disebut juga memori eksternal, yaitu perangkat keras untuk melakukan operasi penulisan, pembacaan, penyimpanan data di luar memori utama. Memori eksternal mempunyai dua tujuan utama, yaitu sebagai penyimpanan permanen untuk membantu fungsi RAM dan yang untuk mendapatkan memori murah berkapasitas tinggi bagi penggunaan jangka panjang. Jenis-jenis memori eksternal. Yang pertama ialah DAC, Direct Access Storage Device, merupakan suatu perangkat simpan yang bekerja dengan cara langsung. Artinya, perangkat tersebut dapat membaca atau menulis langsung di tempat yang diperlukan. Contoh dari perangkat simpan ini adalah floppy disk atau disket. Keuntungan yang diperoleh apabila kita memutuskan untuk menggunakan DSD adalah kerjanya yang relatif cepat. Namun, di samping itu kelemahan dari sistem penyimpanan DSD ini adalah harga yang kadang-kadang masih terhitung mahal, terutama jika diperhitungkan alat pembaca dan penulisnya. Yang kedua, SASD, Sequential Access Storage Device, adalah suatu perangkat simpan yang bekerja secara sekuensial. Yang dimaksud bekerja secara sekuensial di sini adalah perangkat simpan ini bekerja dengan cara membaca atau menulis data secara urut dari awal sampai akhir, tanpa adanya kemungkinan meloncat atau melewati bagian tertentu. Contoh dari perangkat sistem simpan ini adalah magnetic tape. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.